Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Andini, NRP 52131000075. Saya dari Institut Teknologi 10 November, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi dari kelas C. Saya akan mempresentasikan mengenai final project yang telah saya buat, yaitu sistem laundry. Selamat menyaksikan. Pertama, kita membuat kelas cuci dan beberapa kelas G-frames yang lainnya. Pertama, klik project, kelas cuci, kemudian save page, klik kanan new dan G-frame form. Namun, karena saya telah membuat, jadi kita tidak perlu membuatnya yang baru. Kita lanjut kepada G-frame yang kedua, yaitu input.java. Pada kelas ini, kita membuat string nama untuk mendeklarasikan variabel nama dan input induk. Kemudian, saya membuat sintaks jtextfile1.setText dalam kurung tanda petik 2, itu agar pada saat program di-run, maka kita pergi ke desain. Pada kolom ini, jtextfile1, jtextfile2, dan jtextfile3 tidak muncul teks. Kita praktikkan. Nah, pada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga tidak ada teks yang muncul. Kita kembali ke source. Itu gunanya sintaks yang saya tuliskan seperti ini. Selanjutnya, kita pergi ke desain dan klik next 2 kali, maka kita akan membuat sintaks seperti berikut. Cocok sama dengan true, maka akan dijalankan program. Integer tgl, string tanggal namsem abot jeneng, itu merupakan pendeklarasian variabel-variabel yang akan digunakan pada sintaks yang akan dituliskan di bawah. Sebagai berikut, tgl sama dengan integer.parseInt jtextfile2.getText. tgl merupakan variabel untuk menyimpan jtextfile2.getText yang telah diubah dalam bentuk integer. jtextfile2.getText ini gunanya untuk mengambil teks yang telah diinputkan oleh pelanggan pada jtextfile2 berikut, jtextfile2 tadi, ini. Nah, selanjutnya, jika tgl kurang dari 29, tgl ditambah 3. Mengapa saya memilih angka 3? Karena pada program yang saya buat, jika pelanggan memberikan cuciannya pada hari ini, maka 3 hari kemudian pelanggan akan mengambilnya. Sehingga jika tanggal kurang dari 29, maka tgl akan ditambahkan 3. Jika tidak, tgl lebih besar sama dengan 29 dan tgl kurang dari sama dengan 31, maka tgl akan ditambah 3 dan tgl dikurangi 31. Contoh, jika pelanggan menginputkan tanggal 29, maka 29 akan ditambahkan 3 yang akan menghasilkan 32 dan dikurangi 31 sehingga hasilnya tanggal 1 pada bulan berikutnya. Jika yang diinputkan oleh pelanggan tidak ada pada sintaks yang saya tuliskan di sini, misalkan pelanggan menginputkan tanggal 32, maka akan muncul text box yang bertuliskan tanggal yang diinput salah. Selanjutnya, tanggal ini merupakan variabel untuk menyimpan tgl yang telah diubah pada bentuk string. Dan namsem adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan jtextfile1.getText. jtextfile1.getText ini adalah teks yang diambil dari jtextfile1, maka sintaksnya saya tuliskan jtextfile1.getText. Kemudian jeneng. Jeneng merupakan variabel untuk menyimpan namsem.concat tanggal. Itu maksudnya, namsem ini adalah jtextfile1 yang telah diambil dari jtextfile yang telah diinputkan oleh pelanggan, dan tanggal merupakan variabel untuk menyimpan tgl yang telah
diubah dalam bentuk string, sehingga jeneng ini adalah variabel untuk menyimpan gabungan dari namsem dan tanggal. Dan fungsi concat itu sendiri merupakan sesuatu yang berguna untuk menghubungkan beberapa string pada Java. Selanjutnya integer berat ini untuk mendeklarasikan variabel berat yang bertipe integer. Variabel berat di sini berfungsi untuk menyimpan jtextfile3.getText yang telah diubah dalam bentuk integer. jtextfile3.getText ini maksudnya sintaks yang digunakan untuk mengambil teks yang telah diinput oleh pelanggan pada jtextfile3 di sini. Selanjutnya abort merupakan sebuah variabel untuk menyimpan variabel berat yang telah diubah dalam bentuk string. Dan nama itu merupakan variabel untuk menyimpan variabel jeneng yang telah digabungkan oleh abort dalam variabel nama. Dan concat ini sendiri sama seperti tadi fungsinya, yaitu untuk menggabungkan beberapa string pada Java. Selanjutnya, jika cocok, maka induk sama dengan this.setVisibleFalse, yaitu jika benar semuanya, maka akan ditampilkan frame selanjutnya. Namun jika tidak, maka jtextfile2 akan kembali kosong dengan menuliskan sintaks seperti berikut. jtextfile2.setText dalam kurung tanda petik 2 agar kembali kosong. Mari kita lihat jika kita run dan saya isikan teks bernama Dini, tanggal masuknya 32, beratnya 5. Next, maka akan muncul text box yang bertuliskan tanggal yang diinput salah. Kemudian kita klik OK. Di sini akan kosong kembali, sehingga pelanggan harus menginputkan tanggal yang benar. Misalnya tanggal 5. Saat di next, maka muncul frame selanjutnya. Namun kita keluarkan dulu, kita lihat source selanjutnya. Pada kelas input ini sudah selesai, maka kita berlanjut pada kelas selanjutnya, yaitu jenis. Kita lihat desainnya dulu. Saat kita klik next, maka kita akan menuliskan sintaks seperti berikut. Namun sebelumnya, di atas kita menuliskan terlebih dahulu. Kita mendeklarasikan beberapa variabel seperti biasa jika akan menggunakan variabel tersebut di bawah. Nama sama dengan UN, induk saya sama dengan induk. Angka di sini merupakan variabel yang menyimpan nama dotucarai.length. Di sini maksudnya nama tadi yang ada pada nama yang merupakan gabungan dari abort dan jeneng. Di sini dideklarasikan sebagai UN, dan angka sendiri merupakan variabel yang menyimpan nama, di mana nama itu akan dicari panjangnya dengan metode length dan akan disimpan dalam variabel angka. Selanjutnya, for integer UL sama dengan 0, UL kurang dari angka, UL plus plus. Jika karakter .isLetter nama .UL, maka nama akan disimpan dalam variabel name. Jika tidak, jika UL kurang dari angka min 2, maka nama akan disimpan di dalam kali, variabel kali. Selanjutnya, jlabel3.setText name. Itu maksudnya jlabel 3 akan digantikan dengan variabel name, di mana name tadi merupakan variabel untuk menyimpan nama .ul. Jadi, dalam jlabel 3 kita lihat di sini akan digantikan dengan variabel name, di mana
name tadi itu merupakan nama .ul. Selanjutnya, kita ke desain. Jika kita klik next, maka kita akan menuliskan sintaks seperti berikut. Kita deklarasikan semua variabel di atas, variabel apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian, kita di sini ada variabel tampung, di mana variabel tampung ini sebagai tempat menyimpan nama. Nama yang tadi dari kelas input itu berisi nama pelanggan, tanggal, dan berat. Di sini kita ubah ke dalam variabel tampung. Kemudian variabel pengali. Dalam variabel pengali ini ada variabel kali yang diubah ke dalam bentuk integer, dan itu disimpan dalam variabel pengali. Selanjutnya, jika checkbox 1 is selected, maka di dalamnya ada beberapa rumus untuk menghitung total. Total kita dapatkan dari jenis 1, di mana jenis 1 itu sama dengan 5000, dikali pengali, di mana pengali itu merupakan kali yang telah diubah ke dalam bentuk integer. Kali tadi itu adalah variabel yang kita gunakan tadi untuk menyimpan nama .ul di sini. Selanjutnya juga begitu. Checkbox 2 akan ada rumus seperti ini. Di checkbox 5 juga sama rumus seperti ini. Kemudian kita kembali ke desain, kita klik cuci kering. Nah, di sini jika kita mengklik checkbox 1, maka checkbox 2 dan checkbox 5 akan bernilai false. Sehingga jika kita memilih hanya cuci kering, maka kita tidak dapat memilih cuci basah dan cuci setrika. Jika kita memilih cuci basah, kita juga tidak dapat memilih cuci kering dan cuci setrika. Begitu selanjutnya. Misalnya kita klik. Nah, di sini juga. Jika kita memilih checkbox 2, yaitu cuci basah, maka checkbox 1 dan checkbox 5 akan bernilai false. Pada kelas jenis sudah selesai, selanjutnya kita pergi ke kelas harga. Di dalam kelas harga ini kita seperti biasa mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya pada variabel angka ini digunakan untuk menyimpan nama 2.toCharai.length. Nah, nama 2 di sini itu sama seperti nama 1 tadi, nama yang ada pada kelas jenis tadi. Induk saya sama dengan induk, sama seperti tadi, angka itu untuk nama 2. Nah, di sini sama, nama 2 itu akan digunakan untuk sebuah variabel yang akan dihitung panjangnya dengan menggunakan metode length dan akan disimpan dalam variabel angka. Selanjutnya, variabel pisah juga sama, nama 2, angka min 2 akan disimpan dalam variabel pisah, dan angka 2 itu sama dengan character.get numerical value dalam kurung pisah. Ini maksudnya variabel pisah ini akan diubah ke dalam bentuk atau akan dikonvert dalam bentuk bilangan dan akan disimpan dalam variabel angka 2. Jika angka 2 dibagi 2 sama dengan 0, atau angka 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan angka 2 kurang dari 4, maka batas sama dengan angka min 2. Simpan sama dengan angka 2 dikali 10, dan pisah sama dengan nama 2.carat angka min 1. Di dalam simpan ini, variabel simpan ini berguna untuk menyimpan variabel pisah tadi yang telah dikonvert menjadi bilangan. Jika tidak, maka batas sama dengan angka min 1. Pisah sama dengan nama 2.carat angka min 1. Simpan karakter.get numerical pisah, sama seperti penjelasan sebelumnya. Selanjutnya variabel tanggal. Di sini variabel tanggal berfungsi untuk menyimpan variabel simpan yang telah diubah dalam bentuk string dan disimpan dalam variabel tanggal. Selanjutnya, jlab5.setText tanggal. Ini maksudnya jlab5 digantikan dengan tanggal. Jadi kita ke desain, kita lihat jlab5 itu akan digantikan oleh variabel tanggal. Untuk menggantikan sebuah jlabel, kita
menuliskan sintaknya seperti berikut. jlabel5.setText dalam kurung variabel yang akan menggantikan. Selanjutnya, for integer ul sama dengan 0, ul kurang dari batas, dan ul plus plus, jika karakter .isLetter nama 2 syarat ul, maka nama 2 akan disimpan dalam variabel name, sama seperti tadi. Jika tidak, jika ul lebih dari 3, maka nama 2 itu akan disimpan di dalam variabel harga. Jika tidak, maka nama 2 akan tetap disimpan dalam variabel harga. Kemudian, jlabel 4.setTextName dan jlabel 6.setTextHarga. Ini maksudnya, jlabel 4 digantikan dengan name dan jlabel 6 digantikan dengan harga. Kita lihat desainnya. Jlabel 4 akan kita gantikan dengan name dan jlabel 6 akan kita gantikan dengan harga. Harga tadi ini adalah variabel yang sudah kita buat di atas sesuai dengan rumusnya, dan name juga sama, yaitu variabel yang sudah kita buat tadi untuk menggantikan nama. Selanjutnya, kita akan menampilkan output dengan nama, name, tanggal diambil, yaitu kita ambil dari tanggal, dan harga kita ambil dari harga. Itu akan kami munculkan di konsul. Jadi jika dijalankan seperti ini, kita inputkan nama Dini. Kemudian tanggal masuk seperti tadi, misal 29. Kita coba. Beratnya 7 kg, next. Nah, akan muncul seperti ini. Cuci setrika, kita pilih, pewanginya kita pilih, misalnya Downy, kemudian next, kembali. Nah, di sini akan muncul nama Dini, tanggal diambil 1, di sini kita Februari ya. 2014, harga 70.000. Nama Dini ini kita dapatkan dari name tadi untuk menggantikan jlabel yang ada di sini, dan harga juga kita dapatkan dari rumus yang telah kita buat dan digantikan pada jlabel yang di sini. Kemudian tanggal juga begitu. Jika kita klik exit, maka kita akan keluar dari program. Namun jika kita klik finish, maka kita dapat menginputkan kembali. Misalnya, yang selanjutnya kita inputkan Novian. Kemudian tanggal masuknya 5. Beratnya 2 kg. Kemudian kita klik next. Jenis cuci kita pilih cuci kering sekarang. Pokoknya multo dan next. Hasilnya seperti ini. Nama Novian, tanggal diambilnya 8 Januari 2014, dan harga yang harus dibayar yaitu 10.000. Jika kita klik finish, maka kita akan kembali lagi seperti tadi. Namun, jika kita klik exit, maka kita akan keluar dari program. Nah, di dalam konsul muncul yang sudah kita inputkan tadi. Misalnya cuci setrika yang memiliki nama pelanggannya itu Dini, tanggal diambilnya itu tanggal 1, dan harganya 70.000. Seperti berikut. Demikian presentasi final project dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.